Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan November ini ya. Wow, ini 2 kartu solar ya. Dua-duanya keluar gitu. Baru kali ini aku lihat dia keluar dua-duanya. Tapi kayak solar itu merepresentasikan matahari. Matahari itu adalah Leo. Apakah kamu terhubung sama Leo gitu? Atau kamu punya Leo di natal chart kamu? Oke, mari kita lihat sesuatu dari waktu lampau yang terasa efeknya masih sampai sekarang gitu. Discomfort debilitated ini pada natal chart itu adalah aspek yang melemahkan gitu, atau kamu butuh ekstra tenaga, butuh ekstra usaha gitu untuk memaksimalkan placement ini. Jadi kayak di waktu lampau mungkin, atau ini suatu hal yang berprogres, mungkin ada momen-momen di mana kamu berusaha sangat gitu ya untuk sesuatu hal, misalnya pekerjaan kamu, untuk hubungan kamu, mungkin kamu menemukan ketidaknyamanan ya, ketidaknyamanan. Tapi gini, suatu ketidaknyamanan ini bikin kamu untuk ketika kamu melakukan ekstra gitu ya. Jadi kamu berusaha misal 2 kali, 3 kali, lebih banyak gitu. Dan ini kayak melatih kamu atau mempersiapkan diri kamu untuk momen yang datang berikutnya. Apapun itu konteksnya ya, dalam banyak aspek kehidupan kamu gitu. Jadi mungkin rasanya nggak nyaman gitu. Sama aja contohnya gini, ketika seorang atlet dia berlatih berjam-jam kayak dari pagi sampai siang, bahkan sebagian mungkin ada yang sampai malam, itu kan rasanya nggak nyaman ya. Orang tuh bisa aja dia misalnya tidur aja, nongkrong aja gitu, ketemu temennya atau ngapain gitu, sesuatu yang lebih enak gitu ya. Tapi dia tahu itu harga yang harus dia bayar gitu. Sama kayak mungkin ini kamu nggak ngerti sekarang, tapi momen ini, ketidaknyamanan ini, ekstra usahanya kamu untuk melakukan sesuatu ini sedang membawa kamu ke suatu tempat ya, di waktu sekarang. Dan ini mengaktifasi sesuatu gitu ya. Jadi kayak momen aktivasi ini jadi kayak efek domino gitu. Ketika satu dimulai, momen berikutnya datang, synchronicity berikutnya datang gitu ya. Jadi kayak, mungkin membawa kamu ke suatu momen tertentu, bertemu orang tertentu, datang ke tempat tertentu. Jadi kayak rangkaian momen ini ya, kebetulan-kebetulan ini kayak sedang membawa kamu ke suatu tempat mengaktifasi. Ada yang teraktivasi ya, bisa jadi hubungan baru yang teraktivasi, kayak pintu, pintu ke sebuah dunia yang baru, atau pintu ke sebuah, pekerjaan atau bidang karir, atau sesuatu yang lebih pas buat hati kamu, atau aktivasi kemampuan spiritual kamu, perjalanan chapter spiritual kamu yang baru ya. Ada sesuatu yang terbuka atau teraktivasi buat kamu di waktu sekarang, dan buat di waktu yang akan datang adalah solar calm gini. Jadi kayak udah membara nih, udah sesuatu yang teraktivasi, kamu udah mengerti nih rangkaian peristiwa ini, ketidaknyamanan yang kamu lewatin, clarify. Kayak ada sesuatu yang kamu pahamin gitu. Jadi kayak dengan rangkaian peristiwa, kebetulan-kebetulan, atau ketidaknyamanan-ketidaknyamanan membawa kamu pada suatu momen yang teraktivasi buat kamu, dan kamu mengerti gitu. Rangkaian peristiwa ini kamu mengerti, atau rangkaian ketidaknyamanan ini kamu mengerti gitu ya. Itu sudah membawa kamu sampai di suatu titik. Nanti ketika kamu sampai di titik itu, nanti kamu ngerti. Ya, ini kayak mungkin terdengar seperti puzzle ya, seperti teka-teki gitu. Mungkin sekarang belum semuanya ngerti, tapi pada saatnya kamu akan ngerti kok. Ya kan? Nggak nyaman sih. Tower, bisa dipahamin ada tower di situ. Two of Wands-nya tadi mau reverse, tapi aku nggak baca reverse. Oke. Ya, ada momen-momen solitude gitu ya, momen kamu mungkin menjauh, mengisolasi diri, mencari jawaban gitu, kayak melihat lebih dalam tentang sesuatu hal lebih jauh. Mungkin momen refleksi kamu atas ketidaknyamanan itu, mungkin kayak kamu sekarang udah ngerti gitu ya, oh kalau aku nggak ngelewatin ini, aku nggak akan sampai di titik ini, aku nggak akan ketemu orang ini, aku nggak akan berada di situasi ini. Ada momen refleksi seperti itu ya. Karena, di sini ada Sun dan ada Six of Cups, sesuatu dari waktu lampau, kayak yang mungkin tadinya kamu nggak pahamin gitu. Kayak ada momen pencerahan di situ ya, dan ada Eight of Wands di dasar deck. Jadi kayak sesuatu energi yang bergerak cepat. Yang itu tadi, ada satu momen diikutin momen berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, seperti efek domino. Energi kamu Five of Pentacles, mencari jawaban, berusaha mengerti tentang sesuatu hal gitu. Mungkin rasanya berjalan sendiri, mungkin terasa berat, mungkin nggak ada yang mengerti. Kamu juga nggak tahu ya, momen dimana kamu juga nggak tahu cari jawaban itu di mana. Sebagian lagi ini berhubungan dengan kondisi finansial tertentu ya. Ketidaknyamanan itu berhubungan dengan kondisi finansial tertentu.
ada yang lagi struggling, mungkin ada kejadian di luar dugaan kamu dan itu menghabiskan banyak uang kamu atau kamu kayak kehilangan pekerjaan ya, momen ketidaknyamanan itu berhubungan dengan keuangan kamu. Tapi sebagian lagi kayak berhubungan dengan aspek lain gitu, di mana kamu merasa sendiri, terus di mana kamu merasa nggak ada yang ngerti, di mana kamu kayak mencari pertanyaan-pertanyaan, jawaban atas pertanyaan itu. Tapi blessing-nya adalah momen pencerahan gitu. Momen tower itu kayak eh, ada momen tidak terduga, ada momen goncangan, tapi ini posisinya ada di blessing kamu gitu ya. Bisa jadi ini momen kamu dikeluarkan kayak semesta dengan rangkaian peristiwa tadi mengeluarkan kamu dari stagnansi di hidup kamu, dari tempat situasi orang-orang yang udah stagnan gitu, tapi juga kamu nggak tahu caranya keluar gimana. Jadi kamu dikeluarkan ya, kamu dipaksa keluar dari situasi itu. Atau bisa jadi ini momennya udah berlalu ya, dan tinggal kamu membangun kembali gitu di atas tanah kosong. Ibaratnya kamu punya kanvas baru yang masih kosong. Eee, karena tower itu momen goncangan, momen tidak terduga, tapi ini posisinya ada di blessing kamu ya. Itu tadi, goncangan itu awalnya bisa jadi kamu nggak paham ya, tapi pada saatnya kamu akan mengerti. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang apa, yang jadi tantangannya adalah kenyamanan. Ya wajar sih kenyamanan, di sini ada ketidaknyamanan. Momen ketidaknyamanan, ingat, ketika, sebagian dari kamu mungkin rasa nggak nyamannya itu masih berasa sampai sekarang, tapi ya, ada sesuatu yang perlu kamu pelajarin atau semesta sedang mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi kamu dipersiapkan gini, rasanya nggak nyaman dulu gitu ya. Mungkin kamu perlu bekerja lebih lama, kamu perlu berusaha lebih jauh dibanding orang-orang di sekitar kamu. Mungkin kamu punya kayak struggle-struggle tertentu dalam hidup kamu kayak yang dimana ada momen-momen kamu bertanya, kok cuman gua aja yang ngerasain ini gitu. Kenapa orang lain enggak ya? Mungkin ada momen-momen kamu bertanya seperti itu, tapi gini, percayalah, kamu tuh bisa gitu, kamu punya kapasitas untuk ngelewatin itu semua. Sedikit lagi gitu, sebagian dari kamu mungkin merasakan ini semua, tapi di momen sekarang ini ada momen aktivasi. Jadi kayak kalau masih sebagian yang masih terasa gitu, sedikit lagi kayak ketidaknyamanan itu akan berakhir, karena itu udah akan sampai di titik aktivasinya dan nggak lama lagi kamu akan ngerti gitu, apa di balik cerita ketidaknyamanan ini. Dan ada two of wands kemana setelah ini ya. Sebagian berpikir, oke, rangkaian peristiwa ini udah membawa aku sampai di sini, kemana setelah ini, apalagi yang mau aku capai, apalagi yang mau aku lakukan. Atau bisa jadi ada orang-orang tertentu yang merasa perlu mengomentari atau memberi pendapat tentang apa yang kamu perlu lakukan sama hidup kamu ya, apa yang kamu pilihan yang mau kamu buat gitu, terutama dengan momen goncangan ini. Ketika ada momen goncangan gitu ya, kayak ada orang-orang tertentu yang merasa perlu memberi pendapat gitu ya. Kalau misalnya pesan-pesan menguatkan karena mereka beneran care gitu ya, karena beneran peduli. Kamu bisa bedakan sih ketika orang datang gitu ya, habis momen goncangan, ngajak berbicara, kamu akan tahu gitu. Kamu bisa merasakan ketika orang beneran peduli sama orang kayak basa-basi doang gitu ya. Atau merasa perlu ngasih tahu kamu perlu ngapain sama hidup kamu, itu kamu bisa tahu gitu. Dan ini yang akan datang adalah momen kebahagiaan, momen perayaan, momen kamu dikelilingin sama orang-orang apa ya, orang-orang yang suportif dan beneran ada buat kamu. Three of Cups itu adalah kartu yang momen vibe-nya positif gitu ya. Momen support system kamu, momen dikelilingin sama orang-orang yang sefrekuensi sama kamu terutama ya, setelah kamu keluar dari ini, momen rasa kurang, rasa sepi, rasa berjalan sendiri, tapi kayak ada sesuatu yang teraktivasi, bisa jadi ya kayak ini mengaktifasi sesuatu yang berbeda gitu pada hubungan sosial kamu. Bisa jadi ada orang yang pergi, tapi ada juga orang yang datang, yang juga sudah melewati banyak hal seperti kamu, yang sudah melewati banyak ketidaknyamanan seperti kamu, dan kalian berada di frekuensi yang sama, kalian akan mengerti satu sama lain, dan kalian bisa saling support satu sama lain. Oke, kita konfirmasi. Goncangannya itu dalam hubungan romantis kamu. Pertama, itu skenario yang pertama. Mungkin ada hubungan yang harus bubar jalannya. Kayak kamu menemukan sesuatu tentang orang ini, terus kamu atau memang gini, atau memang ya udah ini hubungannya memang dibangun di atas apa ya, di atas fondasi yang rapuh gitu. Jadi cuman masalah waktu aja kayak jeder. Pengorbanan. Oh, kamu sudah banyak berkorban. Kamu merasa capek. Bisa jadi untuk hubungan ini, bisa jadi ya pengorbanan kamu yang tadi dengan ketidaknyamanan itu memang kamu perlu banyak ekstra ya. Kamu perlu banyak berkorban. Tapi
Kalau ini berhubungan dengan hubungan romantis kamu, kayak sebanyak apapun, kayak dengan Tower di sini ya, kayak sebanyak apapun kamu berusaha, ini nggak dua arah gitu sifatnya, yang kamu berkorban, yang orang satunya tuh kayak entah nggak menghargai pengorbanan kamu, atau dia nggak berusaha sebanyak kamu berusaha ya. Jadi ya tunggu masalah waktu aja, jeder ini ada momen Tower. Yang berikutnya, fondasi, keluarga jiwa. Ya, ini orang-orang yang akan kamu temuin sih. Setelah banyak badai, setelah banyak ketidaknyamanan, tapi sisi positifnya adalah ini orang yang mengerti gitu apa yang kamu lewatin, dan akan jadi orang yang suportif buat kamu, entah itu konteks pertemanan ataupun konteks hubungan romantis ke depannya ya. Oke, segitu aja dulu readingnya buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.